Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore ini di waktu yang sama tiap hari Kamis sore PKS TV DPD Kota Tasikmalaya insyaallah akan kembali mengudara menyiarkan talim rutin pekanan yang insyaallah pada kesempatan sore hari ini dengan tema oase hati di masa pandemi insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Wildan Cinta Birdaus. Oleh itu kepada pemirsa PKS TV untuk bersegera membuka channelnya, mendengarkan apa-apa yang disampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan sore ini Allah yang menurunkan hujan keberkah bagi kita semuanya. Kita diberikan kesehatan, rahmat, inayah, maghfirah, dan kita terhindar dari berbagai macam musibah, bencana yang Allah turunkan hari-hari ini. Oleh itu kepada pemirsa dan kepada Ustadz persilakan untuk memulai talim rutin ini insyaallah sekali lagi dengan tema oase hati di masa pandemi. Bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan klik di pertanyaannya. Itu saja mungkin dapat sampaikan. Hakul qauli hada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah segenap sahabat PKS TV DPD Kota Tasikmalaya dan juga saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan ini. Kita bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah, utamanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan di sore hari ini salah satu jadwal rutin yang senantiasa diselenggarakan PKS TV DPD Kota Tasikmalaya di Kamis sore. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian demi kajian yang mudah-mudahan dengan itu semua bertambah ilmu kita, bertambah dorongan untuk mengoptimalkan amal solih kita, dan juga kita menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitarnya insya Allah. Hadirin sekalian, pemirsa sahabat PKS TV Kota Tasikmalaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tema seputar Al-Quran. Dan tentunya kalau berbicara tema seputar Al-Quran itu sangat luas. Untuk itu insya Allah pada kesempatan ini mungkin sebagai muqaddimah, kalau memang ini menjadi sebuah bahasan berkesinambungan seputar Al-Quran, dan tentunya kita berangkat dari hal-hal yang mendasar. Pemirsa sekalian, tema kita pada kesempatan ini adalah oase hati di masa pandemi. Sebagaimana yang kita rasakan, masih kita bisa lihat, ya, kita rasakan, kita temui kondisi pandemi pada saat ini masih belum menentu sampai kapan. Yang jelas kita harus tetap bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah agar wabah ini, musibah ini, ya, benar-benar segera Allah angkat. Dan di saat ini, ya, kaitannya dengan tema yang akan saya sampaikan, tentunya yang saya maksud dengan oase hati, ya, di masa pandemi. Ini pandemi dalam artian yang sangat luas. Walaupun secara khusus pandemi yang sekarang kita rasakan adalah terkait dengan COVID-19. Tapi sebenarnya yang namanya pandemi, wabah itu bisa jadi ada yang sifatnya wabah karakter yang semakin carut-marut jauh dari nilai-nilai kebenaran Islam. Nah, makanya salah satu oase untuk menghidupkan kembali hati kita, barangkali kita pernah dan dulu sempat viral lagunya Opik mengenai Tombo Ati. Di situ ada di antara obat hati itu adalah tilawatul Quran, baca Quran dan maknanya. Nah, untuk itulah, karena tema yang memang diamanahkan kepada saya seputar Al-Quranul Karim, jadi yang saya maksud dengan oase hati di masa pandemi ini, ya, kita akan lebih fokuskan bagaimana kita bisa menghidupkan hati dengan Al-Quranul Karim. Pemirsa sekalian, ya, saya ingin berangkat dari ayat yang memang sering kita baca barangkali dan juga cukup populer, ya, di dalam suratul Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di ayat ini kita bisa melihat, bisa memahami bahwa ciri dari seorang mukmin di antaranya adalah saat disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, ada reaksi, ada respon di mana getaran hatinya ini sangat terpaut dengan siapa dirinya. Bahwa dirinya sebagai seorang makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang ketika diingatkan nama Allah akan terkoneksi langsung dengan sang penciptanya, sang Khalik. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayatnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Saat dibacakan ayat-ayat Allah
kepadanya, maka semakin bertambahlah keimanan dirinya. Dengan catatan, jika dalam hatinya masih ada sebersit keimanan. Pemirsa sekalian, untuk itulah banyak yang mungkin bisa kita rasakan ya di tengah kesibukan atau kondisi yang terjadi saat ini. Insya Allah barangkali kalau secara lembaga kita bisa bersyukur dengan hadirnya berbagai macam lembaga-lembaga Quran, rumah-rumah Quran. Namun kita juga berharap kepada Allah semoga dengan kehadiran menjamurnya lembaga-lembaga Quran, rumah-rumah tahfidz, itu tidak hanya sebatas tren saja. Namun memang di sini sebagai bukti bahwa Al-Quran akan benar-benar hadir kembali di tengah kondisi umat semakin kering dari nilai-nilai kebenaran. Nah untuk itulah ya, bila ini dalam kondisi pandemi misalnya ya, ada sebagian orang yang di saat sakit dia semakin dekat kepada Allah, semakin bisa berta'amul dengan Al-Quran. Tapi juga tidak sedikit orang yang kita temukan atau barangkali diri kita merasakan saat sakit justru kita semakin jauh dari zikir kepada Allah. Secara khusus kita semakin jauh dari tilawah Al-Quran misalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Muzammil di sini menegaskan sekali betapa Allah Maha mengetahui kondisi setiap hamba-hambanya. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, pesan dari Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Walaupun ayat ini adalah sebagai ayat yang membahas terkait rukhsah, terkait keringanan dari Allah saat memang awalnya perintah qiyamul lail itu laila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Awalnya sepanjang malam. Kemudian Allah berikan keringanan. Dan tentunya di saat berdiri sepanjang malam itu bukan berarti kita diam tanpa ada yang kita baca. Saat kita qiyamul lail tentunya yang kita baca adalah ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Nah ketika ada keringanan dari Allah, karena memang tidak mungkin setiap kita bisa melaksanakannya seperti halnya Rasul SAW sampai bengkak-bengkak kakinya. Dan di surah Al-Muzammil salah satunya di ayat ke-20 itu, salah satu keringanan dari Allah yang diberikan kepada Rasulnya dan tentunya untuk kita umatnya. Sesibuk apapun, dalam kondisi apapun, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Jadi walaupun kita sakit, kita sedang sibuk dengan bisnis, traveling, bahkan berperang, pesan Allah lagi-lagi diulang di situ, baca dari apa yang mudah untuk bisa kita bacakan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan tentunya bacaan yang diharapkan adalah bukan bacaan asal, karena sudah kadung bangun dan juga ada tuntutan yang akan dimutabaah, yang akan dievaluasi apakah hari ini atau di pekan ini berapa kali kita sudah bertahajud. Bagus ini sebagai syiar, tapi tetap semuanya harus ditanamkan mulai dari niat semuanya kita laksanakan lillahi ta'ala. Nah, salah satunya adalah kita lihat kualitas tilawahnya di saat kita sholat. Di antara ciri kualitas bacaan yang bagus itu sebagaimana difirmankan Allah di dalam suratul Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi yang dilihat, yang diukur adalah saat kita qiyamul lail bukan hanya nuntasin harus sekian rakaat, tapi seberapa nikmat dialog kita, curhat kita di saat lama-lama berdiri di tengah malam, di setiap waktu-waktu sholat dengan berkomunikasi kepada Allah lewat ayat-ayatnya. Nah ini harus dilihat kualitas bacaannya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Dan orang-orang yang telah diberikan kepadanya Al-Quran, maka di saat dia membacanya dengan haqqa tilawatihi, itulah
salah satu potret, salah satu cermin, salah satu karakter orang-orang yang mukmin haqqa, beriman kepada ayat-ayatnya. Dan kalau kufur kepada ayat-ayatnya, maka kita tentunya akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Waliyadzubillahi min dzalik. Pemirsa sekalian, nah inilah ya yang harus kita perhatikan kembali. Jadi semaraknya rumah Quran, lembaga tahfidz, kemudian juga berbagai siar-siar, one day one juz atau apapun itu perlu kita syukuri. Namun semua itu harus benar-benar terus kita upayakan agar kualitasnya semakin lebih berharga di sisi Allah, ya. Bahwa itu semuanya bukan hanya sebatas tren, tapi memang ini adalah sebuah kebutuhan kita agar tuntunan, agar kita tidak tersesat di jalan saat hidup di dunia ini. Pemirsa sekalian, ini ada yang menarik ya. Ketika salah seorang mufassir kontemporer, ya, Said Qutb rahimahullah, beliau pernah menulis salah satu buku yang berjudul At-Taswirul Fanni fil Quran. Yang menarik ingin saya sampaikan di sini adalah di kata pembukanya, bahwa buku ini sebuah persembahan untuk ibundanya. Sebagaimana ditampilkan di dalam slide, barangkali bisa dilihat, ya, bahwa di situ ada prakata yang disampaikan oleh Said Qutb untuk ibundanya, di mana kitab ini diperuntukkan bagi ibundanya. Dan di situ dijelaskan bahwa beliau rahimahullah bernostalgia saat dirinya Sayyid sedang masih usia kecil, itu diajak oleh ibunya di bulan Ramadan untuk bisa mendengarkan secara seksama setiap ayat-ayat yang dilantunkan oleh para qari. Namun namanya Sayyid kecil, dia masih butuh bermain sebagaimana halnya anak-anak pada umumnya. Maka ketika ada isyarat dari ibunya dengan isyarat yang tajam agar Sayyid diam mendengarkan, tapi kepolosan Sayyid tetap saja ya sebagaimana tingkah laku anak-anak. Namun ternyata membekas. Isyarat-isyarat dari ibundanya itu membekas sekali, di mana ibundanya membawa Sayyid kecil dan juga tentunya saudara-saudaranya yang lain dengan harapan agar putra-putrinya ini menjadi orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah. Di antaranya adalah semoga Allah memberikan anugerah kepadanya hafalan Al-Quran semenjak dini. Dan yang kedua, ibundanya juga berharap agar anaknya ini dikaruniai suara merdu saat membacakan ayat-ayat Al-Quran, sehingga bisa membacakannya di depan ibundanya. Tapi ternyata harapan itu tidak tercapai semua. Yang tercapai adalah Sayyid kecil bisa menghafal Al-Quran di usia dini. Namun harapan yang kedua, suara merdu dan indah, yang harapannya untuk bisa dilantunkan di depan ibundanya ini, kata beliau, tidak dianugerahkan kepada dirinya. Namun Allah ganti dengan sebuah ganti yang luar biasa. Kedalaman pemahaman akan Al-Quran sampai melahirkan karya besar, yaitu Fi Dhilalil Quran. Pemirsa sekalian, nah ini diantaranya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kekhawatiran orang tua barangkali dalam gambaran ini sampai membawa-bawa anaknya untuk bisa mendengarkan secara serius, fokus akan Al-Quran. Walaupun si anak kecil ini, Sayyid kecil, mungkin belum bisa terkoneksi dengan apa yang dimaksud oleh ibundanya. Namun hari ini alhamdulillah, berbagai upaya-upaya itu terus digaungkan, disiarkan. Namun sekali lagi, semoga itu bukan hanya sebatas tren, di mana kita hanya sekedar ingin seperti tetangga, ingin seperti teman ini, kok bisa hafal, kok bisa baca dan sebagainya. Itu semua bagian dari siar-siar Quran yang memang harus terus digaungkan. Namun yang terpenting lagi adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Hakikatnya adalah kita sedang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. How does Allah talk to you? Allah talks to you when read the Quran. Kapan kita berbicara dengan Allah? Yaitu saat kita sholat. Dan kapan Allah berbicara dengan kita? Yaitu saat kita membaca Al-Quranul Karim. Rasakan pesan-pesan Allah untuk kita.
Dalam interaksi dengan Al-Quran, berbagai upaya-upaya juga terus banyak dilakukan oleh setiap kalangan, ya, baik yang ingin menghadirkan metode-metode pembelajaran Al-Quran dari mulai baca tulisnya, dari metode membacanya dan sebagainya. Tapi ada satu ungkapan yang sangat tajam dari salah seorang ulama, ya, di situ mengatakan idza lam yakun ladaika hirsun ala itqanit tilawah wa dhabtil qiraah ma'a kathratit tadrib falan tantafi' bi ayyi muqri'in mahma balagha itqanuhu wa tadqiquhu. Jadi pemirsa sekalian, jika memang kita ingin mencapai harapan, salah satunya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dari bacaannya, baik itu dari hafalannya, baik itu dari pemahamannya, namun ternyata kita tidak memiliki kesungguhan, misal di dalam tahsin tilawah tidak ada kesungguhan, dalam menghafal tidak ada kesungguhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana dikatakan tadi, jika dalam diri kita belum tertanam kuat keseriusan dan kesiapan untuk sering berlatih demi tercapainya kesempurnaan kualitas tilawah dan bacaan Quran kita, maka kepada siapapun kita berguru, tidak akan pernah ada hasilnya walau guru kita itu seorang yang ahli serta teliti sekalipun. Kita bisa pindah-pindah, sekarang banyak sekali para masyayikh dari luar, ya, yang bisa hadir di tengah-tengah kita mentalakikan Al-Quran. Namun terkadang ada yang hanya sekedar ngejar-ngejar untuk mendapatkan sertifikat sanad saja. Itu tidak salah. Tapi sekali lagi, keikhlasan itu penting. Keikhlasan itu penting. Karena yang diharapkan ijazah, ya, ataupun juga sertifikasinya, seorang guru tidak harus diminta. Saat memang kita benar-benar telah memenuhi syarat, maka siapapun guru yang membimbing kita akan memberikannya ijazah itu. Pemirsa sekalian, untuk itu mari bersama-sama melangkah dari hal yang mendasar. Ada 6 kunci untuk belajar, ya. Dalam hal ini lebih mendasar lagi, ya. Jadi ini kan amanahnya saya menyampaikan seputar tema Al-Quran. Jadi sangat luas. Makanya saya akan mengajak ini katakan sebagai trailer saja gitu, ya. Sebagai trailer. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu terkait 6 kunci belajar tahsin Al-Quran. Tahsin di sini pun jangan hanya terfokus kepada tahsin tilawah. Ada tahsin yang lainnya, ya, tahsinul amal bil Quran, ya, dan juga tahsin lainnya. Yang jelas, mari kita lihat, ya, setidaknya ada 3K, ya, mewakili 6 kunci yang harus kita miliki. Pertama, 3 kunci yang harus kita miliki ini sebagai modal saat akan mempelajari Al-Quran. Ya, sebenarnya ini untuk mempelajari apapun perlu 3 modal ini. Yang pertama, modal yang pertama yang harus kita miliki saat kita mau belajar Al-Quran atau ilmu lainnya, ya, tentunya perlunya kita memiliki kesempatan yang cukup. Sekarang alhamdulillah dengan work from home, ya, ataupun juga stay at home, secara umum mungkin kita banyak diam di rumah. Walaupun ada juga yang tetap walaupun di rumah sibuk, ya. Sibuk. Namun syukurilah saat di tengah kesibukan 24 jam karena setiap kita memang sama dikasih modal oleh Allah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, ya. Tinggal tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu yang 24 jam itu. Nah, kesempatan ini untuk belajar Al-Quran silahkan ambil. Mungkin tidak harus berjam-jam. Kita ambil beberapa jam atau mungkin beberapa menit untuk langkah pertama. Dan masuk ke yang kedua. Saat kita punya kesempatan yang ada, hubungkan dengan kemauan kita. Di kesempatan itu kemauan kita ingin apa? Ingin belajar Al-Quran dari aspek yang mana? Pembenahan tilawahnya kah atau mencoba untuk menghafalnya? Maka fokuslah di kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Walau hanya 10 menit. Walau hanya 10 menit. Jadi modal pertama adalah kesempatan pastikan kita miliki. Dan kemauan juga ada pada diri kita. Quwwatul iradah. Karena kesempatan banyak, kalau tidak ada kemauan, itu pun akan sia-sia.
Sekarang kesempatan banyak, kemauan juga besar, namun ternyata kita tidak mampu mengukur kemampuan kita. Ujug-ujug pengen belajar menghafal, setelah menghafal ternyata susah, pengen belajar tahsin. Setelah belajar tahsin, wah kayaknya ini perlu belajar bahasa Arab. Pas belajar bahasa Arab, boro-boro, babak belur dengan nahwu sorof dan sebagainya. Akhirnya mutung semua. Nah, untuk itulah pentingnya kunci yang ketiga. Kemampuan kita di batas yang mana untuk memulai belajar Al-Quran. Itu 3 modal yang pertama. Ya, 3K yang pertama yaitu sebagai modal yang harus kita miliki dalam belajar Al-Quran. Dan yang berikutnya, 3K berikutnya adalah terkait pondasi. Saat kita memang harus katakan mulai dari pembenahan bacaan. Dalam membenahi bacaan, ya, ini kita perlu menancapkan pondasi. Belajar ini targetnya apa? Saat kita belajar tahsinul Quran saja, itu dituntut kita harus kokoh dalam 3 pondasi yang benar-benar bisa kita tancapkan. Yang pertama, pondasi pertama adalah kejelasan. Ketika kita baca Quran, yang dituntut itu adalah kejelasan makhraj, kejelasan bacaan yang terkait dengan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Kita orang Sunda, ada orang dari daerah-daerah lain, kerap kali terkendala di dalam aspek verbal untuk mengucapkan bahasa Al-Quran. Sedangkan tuntutannya adalah iqra'ul Quran biluhunil arab wa aswatiha wa iyyakum waluhuna ahlul fisq wal kabair. Tuntutannya kita memang harus membacanya dengan dialeknya orang Arab. Maka di sini perlu kita latihan tahsinut tilawah. Di sini juga kita harus bisa membacanya dengan jelas. Dengan jelas. Ini pondasi pertama. Yang kedua, mungkin kita sudah bisa membacanya dengan jelas setiap huruf demi huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Namun ketika huruf itu harus berinteraksi antara sukun dengan harokat yang lain, ini membutuhkan kelancaran. Apa yang kita lihat, ya aspek visual dengan aspek verbal harus terkoneksi. Kadang-kadang kho ketukar dengan ja, kadang-kadang harokat A dibaca I, dan sebagainya. Ini membutuhkan latihan. Dan dari latihan itu memang untuk bisa menghasilkan kelancaran dalam membaca. Yang ketiganya, pondasi yang ketiga adalah kita sudah jelas bacaannya, lancar juga di dalam tilawahnya, bisa sampai mengatur speed, ya. Kalau lagi tadabbur sekian menit, kalau lagi tadarus mungkin bisa cepat hadir bacaannya. Namun semua itu akan menjadi indah karena memang hanya bahasa Quran yang dituntut oleh Allah untuk dibacanya dengan tartilan. Warattilil Qur'ana tartila. Dibacanya dengan tartil. Salah satu dari tartil itu adalah di sini ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan teratur, ritmenya, intonasinya. Nah, inilah pondasi yang ketiga saat kita belajar Al-Quran itu, ya, tahsin, ini keteraturan tilawah, ketukan. Kita mampu konsisten dalam menjaga ketukan madnya, ketukan gunnahnya, dan seterusnya. Nah, ini mendasar sekali. Tapi memang kalau dikaitkan, dianalogikan, ya, contoh ini untuk kehidupan bersosial, ini juga bisa masuk, ya. Bisa masuk semuanya. Tapi dalam waktu yang singkat ini tentunya saya tidak mungkin untuk menyampaikan. Kita lanjut, ya. Jadi hati-hati, ya, dalam belajar tahsin saja ternyata kita butuh modal dan juga harus siap membangun pondasi. Nah, jadi kata kuncinya adalah dari semua itu, yuk kita pacaran yang benar. Paham cara baca Quran yang benar. Karena dengan cara baca Quran yang benar, ini akan bisa menghadirkan suasana honeymoon. Ini bahasanya bahasa, bukan honeymoon, ya, bukan honeymoon, tapi honeymoonnya honeymoon tulisan. Nah, ini singkatan dari halawah. Orang yang tilawahnya benar, haqqa tilawatihi, insya Allah akan hadir dalam dirinya rasa nyaman, halawah, ni'mah, ya. Yang kedua ni'mah yaitu menyenangkan, bukan beban. Ini sekalinya mungkin di DPD Kota Tasikmalaya meminta kepada setiap kadernya untuk tilawah Al-Quran yang tidak hanya Ramadan saja, tapi di setiap kala terjadi musibah,
baca itu Al-Quran, baca itu Al-Quran, tapi kadang menjadi beban, nggak menyenangkan. Kadang juga sambil lihat jam, sambil ngitung-ngitung halaman. Itu namanya orang yang tidak menyenangkan dalam tilawah, terbebani. Padahal orang yang tahu baca Qur'annya yang haqqa tilawatihi, setiap tilawah berapa ayat pun itu hadir suasana yang sangat menyenangkan. Ni'mah. Dan juga setelah tilawah, bukan hanya sekedar tutup, sodaqallah yang seringkali diartikan secara sekilas, bukan maha benar Allah, tapi sodaqallah kita ini versinya adalah cukup sudah sampai di sini. Jadi kalau kita sudah baca Quran, cukup sudah sampai di sini, nggak tahu ayat yang dibaca ini apa pesannya. Padahal orang yang haqqa tilawatihi, setelah baca, kemudian mengucapkan sodaqallahul azim, dia membenarkan ayat yang baru saja dirinya baca, itu akan melahirkan produktivitas kerja, produktivitas amal. Ini. Jadi yang saya maksud dengan honeymoon adalah halawah ni'mah muntijah, atau nyaman, menyenangkan, dan produktif fi rihabil Quran tentunya, dalam naungan Al-Quranul Karim. Pemirsa sekalian, ini karena berbicara tentang pacaran, tentunya orang yang kalau pacaran terus, ya apalagi pacarannya pacaran yang non syar'i, ya, tapi kalau pacarannya pakai cara nikah, ya itu nggak masalah. Namun tentunya dalam setiap pacaran ini, ya ada target yang harus diwujudkan, yaitu nikah. Nah, dalam aspek menikah saja, ini agak-agak belok dikit nih. Apa kaitannya dengan ya tema Al-Quran? Dalam nikah, kita mungkin perlu memuhasabahi diri lagi, ya. Saat kita ngebet pengen nikah, atau anak kita, atau siapapun ingin nikah, kita harus tanya, ini faktor penggeraknya untuk nikah apa? Ada orang yang pengen nikah karena memang ngebet, didominasi nafsunya yang nggak terkendali. Udah ngebet banget karena banyak tontonan yang begini dan begitu, udah gua pengen nikah. Ada yang gitu, nafsu yang nggak terkendali. Salah? Enggak, karena memang ya kita diciptakan oleh Allah dengan adanya gejolak nafsu, namun harus dikendalikan. Makanya pengendalinya adalah dengan menikah. Ya. Ada juga yang menjadi penggeraknya itu adalah ilmu. Karena dia sudah tahu, oh harus begini. Kayaknya sudah bisa untuk masuk ke jenjang pernikahan. Tahu ilmunya. Ada juga yang menikah itu karena faktor mampu, udah terlihat mapan. Secara ekonomi dia benar-benar sudah mampu membiayai ya, orang lain, tidak hanya dirinya. Maka dia dituntut untuk menikah. Namun yang paling penting adalah kalau penggerak nikah ini adalah keimanannya kepada Allah. Dan ini sebenarnya iman ini bisa juga sebagai singkatan. I-nya itu ilmu, ma-nya adalah mampu, N-nya adalah nafsu. Jadi dengan keimanan dia mampu ya menata pengetahuannya. Ya, dia bisa mengambil sumber pengetahuan yang benar. Dengan keimanannya dia juga akan mengelola, memanage ya kekayaannya, harta miliknya, karena dia sudah mampu. Kemudian juga nafsunya tidak asal ya saat menikahi pasangannya, gitu. Semuanya dengan keimanan bisa dikendalikan. Nah inilah makanya dalam sebuah ayat suratul Baqarah ayat 165 di situ disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pemirsa sekalian, apa maksudnya? Ya, ini yang harus kita sering renungkan saat kita setelah membaca surat Al-Fatihah masuk ke suratul Baqarah. Kenapa di situ ayat yang dibaca adalah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Bahwa Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, ya. La raiba fi hudan lil muttaqin. Dan Quran ini memang benar-benar sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna. Di sini yang disebut adalah mereka yang punya karakter keimanan. Beriman kepada siapa? Disebutkan sampai ayat ke-5. Nah ini sebagai pondasi ya penggerak kenapa kita harus memiliki bekal keimanan. Ya. Dalam tilawah saja, makanya tadi di dalam suratul Anfal itu bisa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika memang ada keimanan dalam diri kita. Mungkin ini saya tidak tahu ini di slide video ini bisa jalan apa tidak ini. Ya. Kita coba ya. Jadi ada satu cerita ini. Mungkin ini sebagai intermezzo saja karena berangkat dari pacaran kemudian nikah ya.
Pentingnya hirsun. Ini kan tadi sebelum ke slide yang saya tampilkan tadi berbicara tentang kesungguhan. Pentingnya kesungguhan, kuatnya kemauan untuk belajar Al-Quran. Kayak orang pacaran ngebet pengen kawin gitu ya. Nah, ini ada satu cerita bahwa pengantin baru ini ya masih baru, dia pengen honeymoonnya ke kawasan Afrika gitu ya. Suami istri pasangan muda ini. Maka di saat kalau di sini mungkin masuk ke taman safari gitu ya, dia menyaksikan ada seekor rusa yang siap diterkam, dimangsa oleh seekor sita. Ada satu kekhawatiran di benak istrinya. Maka sang istri bilang, kalau bahasa kita ya, atau Kang, itu rusa kayaknya kasihan kalau memang sampai diterkam seekor sita. Kalau Akang bisa menyelamatkan itu seekor rusa dari terkaman ya seekor sita, dengan catatan nih Kang, rusa ini selamat, Akang selamatkan gitu, dan juga Akang tidak terluka ya, tidak diterkam sita juga, selamat Akang dan rusanya, maka Akang boleh kawin lagi dah gitu. Akang boleh kawin lagi. Pas mau mengkonfirmasi, mau menyebutkan gimana Kang, ternyata ini si suaminya udah nggak ada di sampingnya. Kemana dia? Kita saksikan. Jadi saat Sitah ini mengejar rusa, dan tadi si istri pasangan muda ini sedang melihat, rupanya sang suami sudah mengejar dan bisa menyelamatkan rusa itu. Dan akhirnya, ya ini kepada yang mau kawin lagi ternyata harus bisa menyelamatkan rusa dari kejaran Sitah ya, begitu. Ini artinya apa? Ketika kita mau mengejar ilmu dimanapun, kepada siapapun kita belajar, tidak ada yang tidak mungkin kita kejar, karena al-ilmu ya'ti la yu'ta. Ilmu itu dikejar bukan ditunggu. Kadang-kadang kita sekarang sudah zamannya teknologi yang sangat canggih, banyak kemalasan, banyak alasan. Tilawah juga kendor, padahal di sini banyak sekali aplikasi Al-Quran. Nah, sejatinya kita punya kuwatul irodah, sebagaimana ya semangatnya tadi sang suami ya untuk bisa menyelamatkan seekor rusa dari kejaran Sitah. Barangkali gitu. Oke, sebelum diakhiri ini sebenarnya masih bersambung insya Allah ya. Ini sebagai pengantar saja. Nah, yang ingin sama-sama kita tekankan adalah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau saya meminjam bahasanya Robert Kiyosaki di dalam salah satu bukunya, ada pentingnya kita memiliki dongkrak, ya, daya ungkit gitu. Dalam belajar juga perlu daya ungkit itu. Yang pertama adalah the leverage of your mind, daya ungkit berpikir, ya. Jangan buntu, tapi kita harus selalu produktif, ya. Kemudian juga the leverage of your plan, daya ungkit perencanaan, the leverage of your act, daya ungkit tindakan, dan juga yang terakhir the leverage of the first step, daya ungkit langkah pertama. Karena tujuan kita sejauh berapa kilometer pun kalau kita belum melangkah, nggak bakalan bisa kita capai. Nah, mungkin banyak upaya-upaya yang kita lakukan, misal di dalam belajar Al-Quran, ingin belajar tafsir, ingin belajar bahasa Arab, ingin belajar apapun, maka kita harus mulai dari langkah pertama, ya belajar, temui guru, ya, ikut dalam komunitas-komunitas halakat Al-Quran. Namun terkadang sekarang dengan banyaknya bermunculan metode-metode baca Quran, bermunculan para masyayikh dengan sanad-sanad yang berbeda barangkali, ya, ini ada yang malah jadi bingung, salah siapa? Bukan salah siapa-siapa, tapi salah diri kita yang tidak punya the leverage of your mind. Daya ungkit berpikirnya yang sangat-sangat dibatasi oleh ruang-ruang yang sempit. Jadi belajarlah, mulailah, fokuslah kepada siapa kita belajar dan apa yang akan kita pelajari pertama. Jangan sampai, ya, kenapa kita sering mengikuti pelatihan? Ada pelatihan menghafal Quran, pelatihan baca Al-Quran, baca cepat, ya, dan macam-macam. Tapi ternyata sepulang pelatihan, seminar ataupun juga workshop itu ya menguap semuanya. Ini 3 alasan kenapa ilmu yang kita pelajari itu nggak ada efeknya, nggak ada hasilnya.
ya, hanya ngumpulin sertifikat saja. Hanya ngumpulin sertifikat saja. Ya, berjejer di dinding. Padahal bukan itu targetnya. Jadi kalau kita sudah belajar kepada siapapun nggak ada hasilnya. Nah ini, lihat salah satu penyebabnya adalah ya dikarenakan yang pertama information overload. Boleh jadi karena kita kebanyakan informasi, kebanyakan sumber, kebanyakan referensi yang nggak bisa diolah. Kata Ustadz ini gini, kata Ustadz gitu. Ini jadi yang gimana? Yang mana nih yang benar? Dan bingung kita. Padahal ada, saya suka dengan salah satu buku yang berjudul Now Can Do. Lakukan apa yang kamu tahu. Udah lakukan dulu. Ya. Kenapa para sahabat itu sebelum berpindah ke hafalan berikutnya, dia pahami dulu 10 ayat yang sedang dia baca. Sampai dia paham. Kemudian dia amalkan, baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Nah kalau tidak demikian, bertumpuk sudah informasi, ya, dan kita akan kesulitan untuk mengelolanya. Nah ini, jadi alasan yang pertama adalah information overload, hati-hati. Yang kedua, negative filtering. Karena adanya filter yang, ya filter negatif. Negative thinking kita. Karena udah begitu kebanyakan pendapat, kita juga browsing, googling, wah kata ini begini, ini yang mana yang benar dan sebagainya. Wah kayaknya nggak ada yang bisa saya lakukan dah, pusing. Nah ini akhirnya udah filternya nggak bagus, negatif. Yang penting kita ini aja lah, ikut ngaji aja, nggak perlu harus baca sekian juz, begitu jadinya. Husnudzon aja lah, ya, cuman gitu doang. Nah ini yang kedua, hati-hati. Dan yang ketiga, insufficient practice. Nggak ada, malas praktek, ya. Udah kebanyakan referensi, bingung milih yang mana, akhirnya kita mentok, ya. Kayaknya kita nggak bisa melakukan apapun, dan akhirnya mau praktek apaan? Karena memang susah memulainya mau di mana, gitu. Nah ini berbahaya, ya, berbahaya sekali di dalam belajar Al-Quran. Al-Qurannya sekarang sudah 30 juz, nggak kayak dulu, ya. Kalau bahasanya inna anzalnahu, pakai anzalna berarti turunnya itu semuanya, ya, semuanya sudah turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Tapi ketika dari Baitul Izzah kepada Rasul itu nazzalna, bertahap. Nah sekarang metodenya adalah bagaimana saat Quran sudah 30 juz, baik dari lembaran-lembaran mushaf yang kita miliki di rumah ataupun juga yang ada di aplikasi smartphone yang kita miliki, coba buka faqra'u ma tayassara minal Quran. Sehingga kita tidak bingung harus baca dari mana, apa dulu dan sebagainya, ya. Dan terakhir ini pemirsa sekalian, ya, mudah-mudahan nanti kita akan coba berkesinambungan. Itu ada wacana begitu sepertinya, ya. Jadi 1 bulan sekali saya diminta untuk menyampaikan tema Quran ini. Nah, saya ingin tutup dengan pentingnya kita yuk ngaji, ya. Dan dalam ngaji tentunya ruhnya itu adalah Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kita juga ikut kajian pekanan. Jangan hanya ngumpul habis ngobrol dan sebagainya ke sana kemari. Buka dulu dengan Al-Quran karena itu adalah sumber inspirasinya, sumber penggeraknya. Al-Quran fihi hayatun yabuthul hayah wa yadfa'uha wa yuharrikuha wa yunammiha fil qulubi wa fil waqi'il amaliyil masyhud. Jadi dengan baca Quran kita akan terbuka apa yang harus kita lakukan. Akan semakin bisa jelas melangkah kemana kita akan menuju, gitu. Makanya yuk kita ngaji yang benar. Nah saat ngaji, kalau bahasa Sunda kan ini kita kenal dengan bahasa pengaosan. Pengaos itu harga. Jadi sekali lagi ini masih di bulan Januari. Apalagi alhamdulillah saya mengucapkan selamat kepada pimpinan baru, ya, DPD Kota Tasikmalaya, Ustadz Dede Abdul Karim SIP. Semoga bisa memimpin Kota Tasikmalaya, tentunya bergerak bersama melayani masyarakat dan tentunya ruhnya adalah Al-Quran. Nah kita sebagai prajuritnya, sebagai kadernya harus bergerak dengan ruh Al-Quran. Pengawasan, harus punya harga yang layak. Harga yang layak tentunya di sisi Allah, innallaha ashtara minal mu'minin, bahasanya gitu, ya. Atau bahasa yang sering kali kita baca kalau ada acara itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum, itu bahasa-bahasa bisnis, tapi harga yang layaknya berapa?
Kalau kita orang suka ngaji, nah ini tentukan price-nya, harga diri kita di mata masyarakat dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mulai? Yaitu dari P-nya. P-nya dari kata price ini adalah pinpoint. Yuk tentukan kembali, kalau kita mau belajar Quran, kita akan mulai di kilometer berapa, dan kita akan melakukan perjalanan tujuannya sampai kilometer berapa. Harus jelas. Seperti kita menggunakan transportasi online, itu selalu ditanya, Anda hari ini akan kemana dan dijemput di mana. Dan kita harus menetapkan titik jemput dan titik tuju yang akurat. Kalau enggak, bingung itu. Gojeknya, Grabnya bingung, drivernya. Ya. Nah, dalam belajar juga sama. Jangan sampai mencelak-mencelek. Ini belajar mana dulu nih? Tahsin dulu, bahasa Arab dulu, tafsir dulu. Bingung kita, jadinya enggak semuanya. Biasanya orang yang nanya kayak gitu enggak semuanya. Enggak belajar semuanya. Ya, makanya pinpoint. Yang kedua, record. Selalu tercatat. Ini materi-materi sekarang udah banyak dijual, bisa di googling, tapi sayang. Hanya sekedar untuk jadi alasan, saya udah punya buku ini, saya udah punya. Cuman gitu. Nah, ini yang namanya tadi, ya. Overload information overload. Kebanyakan referensi, ngamalin kagak, gitu ya. Makanya record. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, record, selalu tercatat, ya. Quran saja kalau nggak dicatat sama para sahabat nih nggak tahu kita bentuk Quran kayak apa. Karena ada pencatatnya. Kita juga belajar sampai saat ini di tahun 2021 ini mau ngapain, ya. Catatan kita kemarin apa yang akan kita perbaiki. Nah, setelah itu I-nya dari kata price, involve. Yuk kita sama-sama melibatkan diri dalam proyek ini. Ya. Ada buku yang berjudul Masyru'ul Khas Ma'al Quran. Proyek khusus bersama Al-Quran. Ya. Itu bagus sekali. Jadi kita harus terlibat, jangan hanya nyuruh-nyuruh. Biar pilkada menang. Coba baca zikir ini dan udah mau menang mau kalah, enggak lagi itu zikirnya, tilawahnya udah pada libur lagi. Wah, ini berarti nggak terlibat dalam proyek yang sesungguhnya. Kita harus terlibat semuanya, ya, terlibat semuanya. Info. Orang tua tidak hanya nyuruh-nyuruh anaknya dipesantrenkan, pesantren yang punya kurikulum Quran. Kita juga terlibat dengan Quran itu dalam segala aspeknya, gitu. Info. Dan berikutnya C-nya dari kata price ini adalah tentunya dalam pelibatan proses pembelajaran tidak bisa masing-masing, tidak bisa ngasal, perlu coach. Perlu seorang pengarah, pembimbing, agar kita tahu, ya, kekurangannya apa yang harus kita perbaiki dan seterusnya. Ada proses coaching, ya. Jadi perlu ada coach. Cari seorang yang bisa membimbing kita. Dan yang terakhir, evaluate. Tentunya harus selalu kita lakukan mutaba'ah, evaluasi, ya, evaluasi pekanan, evaluasi bulanan, triwulan, bahkan terus, sehingga kita benar-benar grafik harga kita ini, ya, fluktuatifnya itu enggak minus, enggak defisit, tapi surplus dari setiap tahun ke tahun. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini sebagai pengantar sekali lagi. Insya Allah nanti ini sebenarnya tema berikutnya langsung ke dalam belajar Al-Quran atau ilmu apapun ada 10 pondasi dasarnya. Ini enggak saya terjemahkan, ya. Inna mabadi'a kulli fannin 'asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma tsamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu artinya? Insyaallah pada pertemuan berikutnya kalau memang Allah masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita, ya, kita akan lanjutkan. Dan saya hanya seorang al-fakir, ya. Di sini banyak sekali samudra ilmu di kota Tasikmalaya tentunya, ya. Atas segala kekurangan dan kekhilafan saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa PKS TV semuanya, talim rutin pekanan
dengan materi puasa hati di masa pandemi, dan ini intinya bagaimana kecintaan kita untuk memulai kembali, untuk semangat kembali tilawah Quran. Dan insya Allah untuk materi masalah pembahasan Quran ini kita nyambung, insya Allah mudah-mudahan di pekan-pekan datang atau di bulan yang datang, insya Allah materinya akan kita nyambung tentang masa pendalaman masalah Al-Quran. Itu mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi bekal ilmu bagi kita semuanya, bukan hanya bekal ilmu tapi bagaimana kita bisa ada semangat untuk memulai kita cinta dan siap kembali untuk tilawatul Al-Quran. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa, Rabbana dolam nangkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakun musirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.